Halo teman-teman, kembali lagi dengan Dunia Musik Triple 7. Kali ini saya membahas tentang amplifier gitar, ya. Dimana kita semua pengen sih punya amplifier yang bagus. Contohnya seperti ini, ada Fender yang 125 watt ya, Princeton Chorus. Ya, ini Fender yang lumayan sudah langka ya, karena sudah tidak produksi lagi. Ini 125 watt dan Roland Cube 15X ini sekitar 18 watt. Nah, kalau kita tidak punya uang ya, yang cukup untuk membeli amplifier yang sejenis ini, kita hanya cukup bisa beli amplifier ini, terus kita mau memaksimalkan amplifier ini supaya bisa digunakan tidak hanya di kamar, tapi di panggung ya. Apakah bisa gitu? Sekecil ini bisa menggantikan posisi ini. Sebetulnya bisa-bisa aja guys, ya. Tergantung kitanya sendiri yang bisa nggak memaksimalkan apa yang kita miliki. Ya, kita nggak boleh memaksakan kalau uang tidak cukup beli ini. Akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya punya ini, lalu kita tidak bisa memaksimalkan ini. Ya, bisa guys. Caranya mudah. Kita lihat dari dekat, amplifier Roland Cube 15X ini terdiri dari apa saja. Di sini dia ada preampnya ya, untuk clean channel, ada equalizer, bass, middle, treble. Sebenarnya sih bukan hanya untuk clean, tapi nanti berpengaruh dengan drive-nya ya. Karena ini adalah main utama equalizer ya. Lalu ada volume dan lead-nya. Lead ini drive ya. Ada metal stack, metal, distortion dan overdrive. Nah, di sini ada gain dan volume. Lalu ada tombol apa saja ada. Selain itu ada input, aux in, recording out dan power squeezer. Oke. Nah, gimana ceritanya ini bisa menjadikan teman kita bermain di panggung ya? Padahal ini kan cocoknya hanya untuk kamar ya. Bisa teman-teman. Kita bisa manfaatkan recording out ini ya, untuk Pons. Kita bisa masukkan ke dalam mixer. Ya. Nah, masukkan ke mixer sini. Memang power untuk speakernya hanya 18 watt. Ini tidak bisa kita andalkan untuk bisa memberikan suara yang besar. Namun kita bisa transfer dari recording out ini, kita masukkan ke speaker, ya, ke inputnya, speaker di sini, ya, ke sini. Anggaplah di channel 1. Lalu kita naikkan feedernya, volumenya. Dan dia akan transfer ke speaker aktif ataupun pasif yang sudah memiliki power lebih besar, jauh lebih besar daripada speaker ini. Oke, teman-teman udah mulai mengerti, paham? Namun kekurangannya adalah otomatis ketika recording out ini digunakan, ponsnya dicolok atau ponsnya dicolok, speakernya yang kecil ini tidak mengeluarkan suara. Jadi kita butuh monitor. Otomatis kita bisa menarik monitor dari mixer. Ya teman-teman. Jadi kita ambil dari mixer. Misalkan kita ambil dari aux ataupun dari pon. Ya. Terserah bisa dari mana. Di sini bisa kita manfaatkan atau dari sini. Atau dari sini ya. Jadi kita bisa menggunakan ampli ini sebagai pondasi clean kita, ataupun kita bisa memanfaatkan drive-nya ya. Ketika kita tidak punya efek, kita bisa memanfaatkan drive yang ada di sini. Nah, gimana kalau kita nggak punya reverb? Kita bisa memanfaatkan efek yang ada di sini di mixer. Ya teman-teman, efek yang ada di mixer itu ada 199 efek vokal yang bisa dimanfaatkan untuk suara gitar. Contohnya untuk reverb, kita masukkan ke dalam channel 1. Oke teman-teman, nanti kita coba
tes seperti apa kondisi dengan ala kadarnya yang kita miliki, memanfaatkan yang ada di panggung ya. Yang ada di panggung biasanya adalah mixer dan speaker aktif. Kita bawa ini aja, tidak punya efek, kita manfaatkan ya teman-teman. Kita coba ya. Oke. Check it out guys. Kita coba dulu dinyalain lewat speakernya langsung ya, tanpa melalui mixer. Jadi ini langsung sendiri ya. Ya. Ini suaranya seperti ini. Jam 12 ya. Ini kita bikin jam 12 semuanya untuk bass, middle, dan treble. Volumenya juga jam 12 nih ya. Volumenya jam 12. Ini suaranya ya. Tadi cleannya, sekarang kita coba drive-nya ya. Di sini ada metal stack, metal distortion overdrive. Kita coba drive-nya. Kita klik select ya. Volume jam 12 untuk drive. Jadi semua jam 12 ya. Dan next kita geser ke bridge sekarang. Sekarang metal stack. Gainnya kita bikin jam 12. Volume, gain, semua equalizer jam 12, dan volume clean juga. Volume clean nggak akan berpengaruh kalau kita pencet select untuk drive ya. Volume clean nggak berpengaruh ya. Tapi tetap kita stay jam 12 saja. Semua jam 12. Sekarang metal. Sekarang distortion. Sekarang overdrive. Sekarang kita coba ke mixer ya. Kita colok dari recording out atau pons. Langsung colok ke channel 1 dulu. Kita tes di mixer. Oke, sekarang kita colok ke recording out atau pon ya. Lalu ini kabel ini kita colok ke mixer. Mixer itu ke sini ya. Ke channel 1 dulu kita coba. Bisa. Ya. Oke, masuk. Lalu kita naikkan volumenya sedikit aja dulu. 20. Oke. Lalu kita naikkan grafiknya untuk left dan right-nya. Ya. Ini kita naikkan grafik monitor ya. 30 aja. Ini 30. Oke.
Untuk semua settingan di mixer udah jelas. Sekarang di speaker aktif ini jam 12 bass dan treble. Levelnya jam 10 aja. Oke. Kita coba ya, guys. Oke. Dari ampli kecil itu sudah kita masukkan ke mixer. Sekarang kita dengerin suara dari speaker aktifnya ya. Apakah cleannya berubah atau tidak? Wah, kencang banget guys. Ini jam 12 ya. Luar biasa ya. Ini asli kecilin ini. Gak ada perubahan sedikit pun. Wow, besar sekali suaranya. Ini jam 12 ya guys. Di volume mixer ini yang volume ampli kecil chorus ya. Kalau di mixer sekitar sedikit aja dinaikinnya. Itu tadi bridge, sekarang naik. Sekarang kita kurangi volumenya di ampli kecil ini. Nah, sekarang kita buat jam 9 ya, untuk clean dan overdrive untuk drive-nya. Ini untuk neck pickup, ini bridge pickup. Oke, sekarang kita coba drive-nya. Kecil ini jika dimasukkan ke mixer dan langsung ditransfer diperdengarkan melalui speaker aktif ini, wow, suaranya guys. Mantap ya. Tidak perlu mic todong, langsung recording out. Jadi nggak perlu bawa efek ya, kalau memang hanya perlu distorsi. Sekarang kita masukin reverb ya, dari efek vokal ya, apakah berpengaruh atau tidak. Ya, jadi tidak usah pesimis, semua bisa dimaksimalkan dengan hanya ampli kecil ini ya, yang ini, ya. Kalau memang ngandelin buat di kamar sih oke lah pakai ini, tapi kalau buat di panggung besar, tinggal colokin dari recording out ke mixer, lalu dikeluarkan melalui speaker aktif. Nah, kita hanya mengandalkan efek drive dari sini, tidak ada modulasi. Kita bisa menggunakan modulasi dari efek vokal. Contohnya ini saya pakai modulasi efek vokal yang Hall ya. Nah, suaranya seperti ini guys. Nih. Ya beda tadi ya. Sama yang pertama kering. Ini udah basah nih. Oke teman-teman. Nah, kabar gembira ya. Ampli kecil ini saya jual ya guys. Hanya 1 juta. Siapa cepat dia dapat ya.
Buat teman-teman yang butuh ampli buat mobile untuk manggung, ini cukup ya. Buat acara-acara besar bisa, acara kecil bisa. Dan buat di kamar hanya 15 watt. Oke, langsung aja guys. Yuk. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you guys. Bye-bye.